Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi ta'ala fi hadzal liqa insyaallah ta'ala sanatakallam an mabhasin muhimmin min mabahisi al-ulum asy-syar'iyyah wa huwa ilmun jalilun mufidun la yumkin an yustaghna anhu wa huwa ilmu usul tafsir. Wa sanastakhdim fi hadzal liqa insyaallah ta'ala kitaban alladhi katabahu fadilatul syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa syarahahu aidan wa unwanul kitab usulun fit tafsir. Qabla an nabda fi qira'atil kitab awalan sanatakallam qalilan an ahammiyati hadzal ilmi. Ilmu usul tafsir ilmun muhimun jiddan. Kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi bermakna yata'allam an ahkamihi wa tafsirihi wa ma yatadammanuhu hadzal kitab. Idan la yumkin an nafham al-Qur'an wa la yumkin an nastanbit al-ahkam asy-syar'iyyah min al-Qur'an illa ba'da dirasati hadzal ilm, ba'da an nata'allam hadzal ilma al-mufid. Wa aidan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum haula kanu la yatajawazuna asyra ayatin minal Qur'an illa ba'da an yafhamuha wa ya'maluna biha. Dan qabla an nastanbit al-ahkam la budda an nata'allam hadzal ilm awalan. Baik, ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, kitab yang berjudul Usulun fit Tafsir, ya, yang membahas beberapa kaidah-kaidah atau beberapa pondasi-pondasi dasar yang penting dipahami oleh seorang talibul ilmi sebelum masuk ke dalam ilmu tafsir. Setiap ilmu memiliki usul, dan ilmu tafsir memiliki ilmu usul tafsir yang harus kita pahami sebelum kita mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Taib. Kitab ini, kitab yang akan kita pakai adalah kitab yang disyarah sendiri oleh beliau, ya, syarah usul fit tafsir, ya. Bisa antum cari kitabnya di toko-toko kitab yang terdekat, insyaallah taala ada. Nah, jadi kitab ini adalah syarah dari matan yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin sendiri kemudian yang mensyarah matan tersebut. Jadi ada yang versi matan, ada yang versi syarah. Yang kita pakai insyaallah adalah versi syarahnya. Baik. Bisa antum lihat di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa muqaddimah di sini. Yang pertama takdim, ya, takdim dari muassasah Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Kemudian ada biografi singkat dari Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin yang tidak kita ambil. Jadi di setiap karya beliau ada, di silsilah karya-karya beliau selalu diawali dengan terjemah seperti ini. Kemudian di sini ada halaman pertama dari matan yang ditulis oleh tulisan tangan dari Syekh Utsaimin sendiri. Kemudian baru kita masuk ke muqaddimah
yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Baik. Jadi yang dicetak dengan warna tebal ini adalah matannya. Kemudian di bawahnya adalah penjelasan dari Syekh Utsaimin untuk menjelaskan matannya. Nah, jadi dibedakan antara mana matan dan mana syarahnya. Baik, untuk bersingkat waktu kita langsung masuk saja ke pembahasan kitabnya. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 19. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabda bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin mengatakan, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Baik, ini muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Kemudian beliau mensyarahnya di sini, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bada al-muallifu kitabahu bihadil khutbah allati tusamma khutbatul hajah. Ini disebut dengan khutbatul hajah. Wa madmunu hadhil muqaddimati anna ilma tafsiri huwa ajallul ulum. Madmun artinya kandungan, ya. Madmun artinya kandungan. Kandungan dari muqaddimah ini, ya. Kita tuliskan artinya di sini. Kandungan hadil muqaddimah anna ilmu tafsir huwa ajallul ulu. Bahwasanya ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia. Ajallu bermakna akramu. Ya, ajallu bermakna akramu. Ini isim tafdil. Li'anna al-ilma yashrufu bi syarafi mawdu'ihi. Karena satu ilmu itu mulia dengan mulia tema yang dibahas. Bagaimana para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada kemuliaan sesuatu yang dia pelajari. Maka tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tafsir. Limadha? Lianna natakallam an kalamillahi ta'ala wa ma huwa akramus syai' ba'da kalamillahi ta'ala. Lianna al-ilma yashrufu bi syarafi mawdu'ihi wa mawdu'una min tafsir huwa kalamullah. Tema kita adalah pembahasan tafsir apa? Kalamullah. Kita menafsirkan kalamullah. Wa kalamullahi asyrafal kalam mutlaqan. Wa huwa ahabbul kalami an yufhama wa aujabul kalami an yu'mala bih. Wa ala hadha yakunu ilmu usulit tafsir min ajallil ulum. Jadi inti dari muqaddimah ini adalah bahwasanya penulis ingin menyampaikan ilmu tafsir itu adalah ilmu yang paling mulia. Ini poinnya. Ini poin utama yang ingin disampaikan di sini. Wal ulama'u rahimahumullah wada'u lil ulumi kulliha bi asnafiha usulan tarji'u ilaiha. Para ulama itu wada'u menetapkan, ya, meletakkan atau menetapkan. Kataba mana. Para ulama menetapkan setiap ilmu itu bi asnafiha bi anwa'iha, mereka punya usul. Ya, setiap ilmu itu ada usulnya. Fa ahlul fiqhi wada'u usulal fiqh. Ya. Para ahli fikih, fuqaha itu menetapkan ilmu usul fiqh. Wa ahlul hadis wada'u mustalal hadis. Ya, atau usulul hadis. Hatta yarji'al insanu ila ususin wa usulin. Agar orang yang ingin mempelajari ilmu tersebut punya metode, punya kurikulum yang pas. Dia belajar dari usulnya dulu. Li'anna ruju'a ilal usuli fi nadhari wa nadhari ghairi wal ilmu hakikatan. Perhatikan di sini perkataan Syekh di sini, karena kembali kepada pondasi, ya, mulai mempelajari dari pondasi, dari dasar, fi nadhari, menurut pendapat saya, kata Syekh Utsaimin, wa nadhari ghairi, dan menurut pendapat yang lain selain saya dari para ulama, fi nadhari mana fi ra'yi, wal ilmu hakikatan, itulah ilmu yang sebenarnya. Dunal ilmi bil juz'iyat wal masail al mufradat, ya. Selain ilmu-ilmu yang membahas cabang-cabang dan permasalahan-permasalahan yang
berdiri sendiri. Walidzalika idza mannallahu 'alal insan bima'rifatil usul infataha lahu min abwabil ilmi syai'un katsir. Itulah kenapa jika Allah Subhanahu wa taala manna bimana a'ta. Manna bimana a'ta. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengaruniakan kepada seseorang pengetahuan usul, ilmu usul apapun, infatalah lahu min abwabil ilmi syai'un katsir, maka akan terbuka bagi dia pintu-pintu ilmu yang banyak sekali. Lidzalika wada'na hadhil usul ala hasabi manhajits tsanawiyah bil ma'hadil ilmi. Ya, makanya Syekh Utsaimin menulis kitab ini usul fit tafsir sesuai dengan manhaj, sesuai dengan kurikulum yang dipakai di ma'had ilmi. Nah, jadi ini sebenarnya kitab ini adalah kitab yang dipakai di sekolah di sana di ma'had ilmi. Walakinnaha wa in kanat li hadzal mustawa min at-tullab fa hiya mufidatun insyaallah. Jadi meskipun ini ditulis untuk para tulab ya, dari jenjang mustawa ats-tsanawiyah, tapi ini adalah kitab yang mufidah insyaallah. Walidzalika qarrarna an takunal qira'atu fiha fi hadhil jalasat. Makanya kata Syekh Utsaimin, beliau memutuskan untuk mensyarah kitab ini di pertemuan-pertemuan beliau. Baik, kita mulai mensyarah khutbatul hajah dari perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, mana alhamdu? Huwa wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Ihfaz hadha huwa ta'rif alhamd. Wasful mahmud, mensifati sesuatu yang kita puji dengan kesempurnaan, disertai dengan rasa cinta dan pemuliaan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita memujinya, ya, kemudian kita memuliakannya, itulah yang disebut dengan alhamdu. Apa bedanya dengan ats-tsana? Kalau ats-tsana itu hanya sekedar pujian, bisa disertai dengan mahabbah ataupun tidak. Tapi kalau alhamdu itu disertai dengan adanya al-mahabbah wa ta'zim. Wa yakunul hamdu imma li kamalil mahmud aw li in'amihi. Kadzalika huwa fadlun wa ifdalun. Wa yakunul hamd, pujian itu bisa jadi imma li kamalil mahmud. Pujian itu keluar ada karena kesempurnaan sesuatu yang dipuji. Aw li in'amihi, atau nikmat-nikmat sesuatu yang diberikan oleh pada pemberian-pemberian yang diberikan oleh yang dipuji. Kadzalika huwa fadlun wa ifdalun. Ya, fal akilu idza akala yahmadullah azza wa jalla al ihsanihi wa in'amihi. Contohnya, orang yang makan itu ketika dia makan dia memuji Allah. Nah, dia memuji Allah atas apa? Atas kebaikan yang Allah berikan kepada dia, kebaikan makanan tersebut, wa in'amihi, dan kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa makanan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Allah ridho seorang hamba yang jika dia makan suatu makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut, atau dia minum minuman kemudian dia memuji Allah. Kemudian alhamdulillah, ya. Jadi di antara ciri khas syarah-syarah yang tulis oleh Syekh Utsaimin adalah syarah beliau sangatlah daqiq, sangat terperinci, ya. Jadi antum bisa lihat sendiri di sini, nanti beliau akan mensyarah dengan sangat detail sekali. Baik. Wallamu fi qawlihi lillah lil istihqaqi wal ikhtisas. Allam fi qawli lillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, li di sini, huruf jar di sini maknanya apa? Maknanya adalah istihqaq wal ikhtisas. Sebagaimana antum tahu ma'ani huruf jar katsirah. Mana dari huruf jar itu banyak, ya. Mana-mana dari huruf jar itu banyak. Di sini mana dari huruf jar lam adalah al-istihqaq wal ikhtisas. Apa makna al-istihqaq? Al-istihqaq maksudnya adalah bahwasanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan alhamdu tadi. Wal ikhtisas, al-ikhtisas artinya pengkhususan, bahwasanya pujian tersebut hanya milik Allah saja. Amma kaunuha lil istihqaq fa inna ahaqqa man yuhmadu huwallah. Wa amma kaunuha lil ikhtisas fa li anna al-hamda mustaghriqun li jami' anwa'il mahamid. Mustaghriqun li jami' anwa'il mahamid. Mustaghriqun artinya mencakup semua jenis pujian,
Jadi makanya kalau antum menerjemahkan surat Al-Fatihah itu antum katakan segala puji. Dari mana dapat kata segala itu? Lianna alif wal lam fil hamdu lil istighraq. Karena alif lam di kata alhamdu itu adalah alif lam al istighraqiyah. Jadi alif lam itu ada banyak, ya. Di sini maknanya adalah alif lam al istighraqiyah. Walladzi yahtassu bil hamdi kullihi huwallahu azza wa jalla. Walihada naqul al-lam fil hamdu fi alhamdulillah al istiqaq wal ikhtisas. Wa qaluhu nahmaduhu jumlatun taukidiyah. Nahmaduhu ini maknanya sama dengan alhamdu. Jadi ada pengulangan di sini. Fungsinya apa pengulangan di sini? Taukid, untuk penekanan. Diulangnya dua makna dalam satu kalimat, itu tujuannya adalah untuk taukid. Taukidun fil makna liqaulihi alhamdulillah, untuk menguatkan makna alhamdulillah tadi. Alhamdulillah nahmaduhu. Kemudian nasta'inuhu ay natlubu minhul aun. Nasta'inu bimana natlub al-aun. Kalau ada fi'il ista'ana ista ya diawali dengan alif sin dan ta itu bimana talab. Wa qaluhu nastaghfiruhu ay natlubu minhul maghfirah. Fa ammal aun fa huwal musa'adah wa ammal maghfirah fa hiya satrud dzunubi ma'at tajawuzi anha. Apa bedanya antara al-aun dan al-maghfirah? Al-aun itu al-musa'adah, an-nasr, pertolongan dalam segala hal. Kita sebagai makhluk yang lemah tentu butuh kepada pertolongan Allah. Kemudian maghfirah itu apa? Maghfirah itu satruz dzunub. Ya, satruz dzunub, ditutupnya dosa-dosa kita, ma'at tajawuzi anha, disertai dengan pengampunan dari Allah. Nah, itu makna maghfirah. Allah tutup dosa-dosa kita, kemudian Allah ampuni. Taib. Wa natubu ilaih wudi'at baina qausain li'annaha lam ta'ti fil hadis. Kemudian kenapa ada kata innal hamdalillah nahmaduhu wa natubu ilaih? Kenapa ada kata natubu ilaih? Kenapa diletakkan di situ tadi ada di antara dua tanda qausain itu dua tanda kurung? Kalau antum lihat di matan tadi, cek ke matan tadi, ada tanda kurung di situ. Kenapa kata wa natubu ilaih diletakkan di antara dua tanda kurung? Li'annaha lam ta'ti fil hadis, karena dalam hadis yang menyebutkan tentang khutbatul hajahnya Nabi tidak disebutkan. Lakin dzukirat taqlidan lil ulama as-sabiqin. Kemudian kenapa Syekh Utsaimin menyebutkannya? Karena taklid kepada para ulama terdahulu, mengikuti cara para ulama. Jadi tidak masalah. Wa amma lafdzul hadis, karena hadisnya mengatakan alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Langsung wa na'udzubillah. Wa natubu ilaihnya enggak ada. Jadi wa natubu ilaih ini ditulis oleh para ulama, ya tujuannya untuk menambah kekuatan makna dari khutbatul hajah tersebut. Meskipun dalam hadis sendiri tidak disebutkan. Baik. Hadisnya sendiri adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, bisa antum lihat lanjutan di sini di bab khutbatu an-nikah. Baik. Kemudian wa qauluhu na'udzubillah ay na'tasimu bihi. Na'udzubillah artinya berlindung kepada Allah. Na'tasim, berlindung. Min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Maka ada pertanyaan di sini, halin nafsi syurur? Apakah jiwa itu punya keburukan-keburukan sehingga kita diminta untuk berlindung darinya? Al-jawabu na'am, lin nafsi syururun. Qala Allah Ta'ala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ini dia. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Berarti jiwa manusia itu ada keburukan-keburukan di dalamnya. Wan nufusul lati ja'at fil Qur'an usifat bi thalathati awsaf. Nah, ada muhim jiddan. Perhatikan jenis-jenis nufus yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya nufus, jiwa di dalam Al-Quran itu disifati dengan 3 sifat. Sifat yang pertama, an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Makna mutmainnah? Mutmainnah artinya tenang. Ini dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan yang kedua, al-ammaratu bisu. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu jiwa yang disifati oleh Allah dengan al-ammarah, selalu mengajak kepada keburukan, yaitu di surat Yusuf tadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kemudian sifat jiwa yang ketiga al-lawwamah, an-nafsu al-lawwamah, ya,
al-lawwam, yang tercela. Fi qoulihi ta'ala wa la uqsimu bin nafsil lawwamah di surat Al-Qiyamah. Fa ammal mutmainnah wal ammaratu bis-su fahuma mutabayinatani li'anna al-mutmainnah ta'muru bil khair wa tanha 'anil syarr wal ammaratu bis-su ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair. Sifat yang pertama yaitu al-mutmainnah dan al-ammaratu bis-su, ya, sifat yang kedua tadi, pertama dan kedua, huma mutabayinatan, dia berseberangan. Karena mutmainnah itu, jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang selalu memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Sedangkan al-ammarah bisu kebalikannya. Dia memerintahkan kepada keburukan dan melarang dari kebaikan. Wa amal lawwamah. Adapun lawwamah, fassahihu annaha wasfun lin nafsaini jami'an. Maka yang benar, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya al-lawwamah ini adalah sifat untuk dua jiwa tadi, al-mutmainnah dan al-ammarah bisu. Fal ammaratu bisu talumuka wal mutmainnah talumuka. Fa ammal ammaratu bisu fatalumuka idza fa'altal khair wa idza taraktas su wal mutmainnah talumuka idza fa'altas su wa idza taraktal khair. Apa maksudnya bahwasanya al-lawwamah itu adalah sifat untuk dua jiwa tadi? Karena al-ammarah bisu talumuka, ya. Jiwa yang mengajak kepada keburukan, ya, itu akan mencela kita. Bayangkan jiwa kita ini, ya, jiwa kita ini mengajak kepada keburukan. Dia mencela kita, bisa mencela kita. Jiwa yang mutmainnah yang mengajak kepada kebaikan juga bisa mencela kita. Gimana maksudnya? Al-ammaratu bisu fatalumuka idza fa'altal khair. Kalau jiwa kita adalah jiwa yang ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, maka ketika kita melakukan kebaikan, jiwa kita ini akan ada kontradiksi. Jiwa kita akan mencela kita. Gitu ya. Orang yang sehari-harinya berbuat keburukan, tiba-tiba melakukan kebaikan, ya, pasti ada dorongan dari jiwanya, ada bantahan, ada penolakan dari dalam jiwanya. Nah, itu maksudnya fatalumuka. Jadi jiwa itu akan mencela kita kalau kita melakukan kebaikan. Itu kalau jiwa al-ammarah bisu. Wa idza taraktasu, begitu kalau kita tinggalkan keburukan. Karena jiwa kan mengajak kepada keburukan. Kemudian keburukan itu kita tinggalkan, maka jiwa ini akan mencela kita. Ya. Kenapa kamu nggak melakukan perbuatan ini? Kenapa kamu nggak mencuri lagi? Kenapa kamu sholat? Ya. Biasanya kamu nggak sholat kok. Kenapa sekarang sholat? Udah nggak usah sholat. Nah, itu namanya jiwa al-ammarah bisu, dia mencela kita. Sebaliknya al-mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, talumuka idza fa'altas su, jiwa yang tenang itu juga akan mencela kita. Kapan itu? Ketika kita melakukan suatu keburukan dan meninggalkan suatu kebaikan. Orang yang biasa salat subuh berjamaah, kemudian dalam suatu waktu dia terhalangi untuk melakukan salat subuh secara berjamaah, tentu ada yang kurang di dalam hatinya. Jiwanya akan mencela dia. Kenapa kamu tidak salat subuh? Ya, seolah-olah dia sangat berdosa sekali, merasa ada yang kurang dari dirinya. Nah, itu berarti jiwanya adalah jiwa al-mutmainnah. Fassawabu annal lawwamah wasfun lin nafsaini jami'an ay lil ammarah bisu walil mutmainnah. Idan anfusuna fiha syurur, maka jiwa kita berarti ada keburukan di dalamnya. Dan tidak ada orang yang maksum. Jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan, memang dari sananya jiwa itu fitrahnya seperti itu. Wal ma'sumu man asamahullah, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Walihada na'tasimu billahi min syururi anfusina, maka selalu senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah jaga kita dari keburukan diri kita sendiri. Nah, karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada keburukan yang berasal dari dalam diri kita. Wa qaluhu wa min sayyiati a'malina fal a'malu kama huwa ma'lumun tanqasimu ila thalathati aqsamin. Amal itu dibagi menjadi tiga. Imma sayyi'un wa imma salihun wa imma bainahuma la sayyi'un wa la salih. Amalan perbuatan manusia itu ada yang sayyi, ada yang saleh, dan ada yang berada di antara keduanya. Sayyi artinya qabih, buruk. Falau qala qailun hal lis-sayyi atharun sayyi'ah? Apakah perbuatan buruk itu punya pengaruh yang buruk juga? Fal jawabu na'am. Waqra' qaulallahi ta'ala فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi. Ya. Perhatikan di sini, ketika mereka mengkhianati perjanjian mereka, maka Allah laknat mereka. Kemudian apa balasannya? Ya, ja'alna qulubahum qasiyah. Allah jadikan hati mereka itu keras. Nah, berarti perbuatan buruk yaitu naqdihim mitsaqahum, nah, membatalkan perjanjian, mengkhianati perjanjian, ya, itu punya pengaruh. Apa pengaruhnya? Qulubuhum qasiyah. Allah jadikan hati mereka keras. Berarti perbuatan buruk itu punya pengaruh buruk juga. Fa'aqabahumullahu bihadil 'uqubat li'annahum naqadu al-mitsaq fasayyi'atul a'mal laha atharun sayyi'ah wa ma hasala syarru illa bisayyi'atil a'mal. Dan tidaklah terjadi suatu keburukan kecuali karena buruknya amalan. Qala Allah Ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, ya, agar Allah membuat mereka Allah ingin mereka merasakan sebagian dari akibat apa yang telah mereka perbuat tersebut. Nah, jadi amalan-amalan yang buruk itu akan melahirkan keburukan juga. Wa qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura. Baik. Wa qawluhu man yahdihillahu fala mudhillalah yashmulu hadza man yahdihillahu taqdiran wa man yahdihillahu tahqiqan. Jadi orang yang Allah beri petunjuk itu dibagi menjadi dua, taqdiran wa tahqiqan. Apa maksudnya? Faman yuqaddirullahu lahu al-hidayah fala budda an yahtadiya walau wujida lahu awamilu taqtadi dhalalahu. Orang yang Allah takdirkan dia untuk mendapatkan hidayah, maka dia pasti selalu akan mendapatkan hidayah. Jalannya akan selalu lurus. Meskipun dia akan mendapati penghalang-penghalang atau sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan suatu kesesatan. Wa man hadahullahu tahqiqan wahtada fa innahu la yastati'u ahadun an yudillahu. Ya. Wa man hadahullahu tahqiqan. Ya. Barang siapa yang Allah tahqiq, Allah tetapkan bagi dia untuk mendapatkan petunjuk, la yastati'u ahadun an yudillahu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Li'anna Allah Ta'ala qad hadahu, karena Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Wal amru biyadillahi azza wa jal. Wa hadhil jumlatu tujibu lil insani alla yatlubal hidayata illa minallahi azza wa jal. Konsekuensi dari kalimat ini, man yahdihillahu fala mudhillalah, bahwasanya seorang manusia tidak boleh meminta hidayah, meminta petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a fi'lil asbab, tentunya bersama dengan melakukan sebab-sebabnya. Hidayah itu harus dijemput, itu maksudnya. Ma'a fi'lil asbab, bersama melakukan sebab-sebabnya. Kita hanya di dalam rumah saja mengharapkan mendapatkan hidayah, tapi tidak mau menuntut ilmu. Maka bagaimana kita akan mendapatkan hidayah? Hidayah itu harus dijemput. Fal asbabu la budda minha, sebab-sebab itu harus ada. Fas'alillahal hidayah. Ya, mintalah hidayah kepada Allah. Wa amal li asbabiha, dan lakukan sebab-sebabnya. Min ta'allumis syariah wa istitla'iha wa masybaha dzalik. Apa sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah? Di antaranya adalah mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Wa qawluhu wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang akan bisa menunjukinya. Wa yashmulu hadza man yudlil bil fi'li, yakni haqiqatan, wa man yudlil taqdiran. Faman aradallahu an idlalahu fa innahu la yumkin an yahdiyahu ahadun wa laysa adalla ala dzalika min fi'lir rasuli alaihi salatu wassalam ma'ammi Abi Thalib. Kalau orang, ya, setelah ditetapkan oleh Allah untuk tersesat, maka tidak ada orang yang mampu untuk memberi dia petunjuk. Kalau begitu ngapain kita dakwah? Sekarang pertanyaannya siapa yang dari mana kita tahu bahwasanya seseorang itu telah Allah tetapkan bagi dia kesesatan? Ya, tugas kita berdakwah, masalah dia mendapatkan petunjuk apa tidak, biadillahi azza wajal. Nah, maka sesuatu yang paling jelas sebagai contoh dalam pembahasan wa man yudlil fala hadiyalah ini adalah perbuatan Nabi SAW terhadap paman beliau Abu Thalib.
Fa'ammuhu Abu Talib, paman beliau Abu Talib itu ahsana ila Rasul ihsanan aziman. Beliau adalah orang yang paling baik kepada Nabi SAW di awal-awal dakwah dulu. Beliau adalah orang terdepan yang membantu dakwah Nabi. Beliau adalah orang yang paling kasih sayang kepada Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi SAW mengalami banyak penolakan di awal dakwahnya. Dan paman beliau lah Abu Talib yang berdiri di barisan terdepan untuk membela beliau dari kalangan orang-orang Quraisy. Fasabiru ala muqata'ati Quraisy min ajli an yakuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Abu Talib ini rela untuk diboikot oleh orang Quraisy demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rela dicela oleh kaumnya demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi bilisanihi fasaddaqa. Wa qala fi lamiyatihi al-masyhura. Baik. Wa amana bihi bilisanihi. Ya. Beliau membenarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana beliau katakan, ya, Abu Talib katakan dalam lamiyahnya al-masyhura. Ini bisa antum cek ke diwannya Abu Talib, ya. Di situ ada qafiyatul lam. Nah, jadi ada lamiyahnya. Beliau menulis beberapa syair. Nah, di antara beliau mengatakan laqad alimu anna ibnana la mukadzabun ladaina wa la yu'na biqaulil abatili. Kami tahu bahwasanya anak kami itu maksudnya Nabi di sini bukan orang yang mukadzab, bukan orang yang bisa didustakan. Dia adalah orang yang amin, orang yang amanah. Enggak mungkin dia mengatakan perkataan-perkataan dusta. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dia paham bahwasanya agama Nabi itu adalah agama manusia yang paling baik. Laulal mala'amatu aw hidari subbatan lawajadtani samhan bidzaka mubina. Dia mengatakan, ya, kalau bukan seandainya karena celaan, hinaan, ya, yang aku dapati dari kaumku, tentu kalian akan mendapatiku adalah orang yang mengakui dengan jelas kebenaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika lam yahtadi ma'ahirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hidayati. Nabi sangat berharap paman beliau mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Akan tapi apa daya, hidayah berada di tangan Allah. Sekuat apapun Nabi SAW berusaha, akhirnya beliau mata alal kufri. Waqad hadarahun Nabi SAW huwa fi siyaqil maut. Ketika paman beliau sedang sakaratul maut, Nabi SAW hadir, ya, untuk mentalkin beliau. Faqala ay ammi qul la ilaha illallah. Ay pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Katakanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat tersebut nanti aku akan meminta hujjah kepada Allah, ya. Di sisi Allah aku akan membelamu dengan bekal kalimat la ilaha illallah ini. Walakinnahu lam yaqul dzalik. Akan tapi Abdul Muttalib, ya, Abu Talib tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah tersebut, sehingga beliau mati di atas kekafiran, ya. Karena waktu itu dia hadir juga di sisi Abu Talib orang-orang atau pembesar-pembesar Quraisy yang memujuk Abu Talib untuk tetap di atas agama nenek moyangnya. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, wahai Abu Talib, dan seterusnya. Baik. Wa kana akhiru ma qala innahu ala millati Abdul Muttalib famata 'alal kufri wal iyad billah. Maka akhirnya beliau mati di atas agama nenek moyangnya, mati di atas kekufuran wal iyadu billah. Tsumma qala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu ay uqirru iqrara musyahidin wal musyahidu lisyai'i yarahu hissan fasyahadatu huna mutadamminatun lil iqrar alladhi yu'tabaru bimanzilati syahadah li ta'aqqudil maqarri. Baik, perhatikan. Kemudian khutbatul hajah lanjutannya wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi. Apa maksudnya bersaksi? Uqirru iqrar musyahidin. Aku mengikrarkan, ya, sebagaimana ikrarnya orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya, seolah-olah melihat dengan mata kepala sendiri. Aku menyaksikan bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya, aku meskipun tidak menyaksikan Allah dengan mata kepala sendiri, tidak menyaksikan Nabi dengan mata kepala sendiri, ya, tapi aku bersaksi seolah-olah aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, wal musyahidu lisyai'i yarahu hisan. Yang dinamakan musyahid, orang yang melihat sesuatu itu maksudnya melihat dengan mata kepalanya.
Fasyahadatu huna, akan tapi syahadat di sini maksudnya adalah mutadamminul iqrar, ya, mencakup pengakuan yang dia kedudukannya sama seolah-olah melihat dengan mata kepala. Lita'aqqudil maqar, untuk menetapkan, untuk menegaskan kekuatan dari keyakinan terhadap apa yang dia ikrarkan tadi. Jadi saking tegasnya begitu. Enggak, kita mengatakan, kalau antum mengatakan, saya tadi melihat Ahmad di jalan, ya tidak ada penegasan. Orang bisa jadi tidak percaya. Tapi kalau antum mengatakan, saya tadi melihat Ahmad di jalan dengan mata kepala saya sendiri, ya, ada penegasan di situ. Ya, itu maksudnya ta'aqqudil maqar di situ. Ta'aqqudil maqar, ya. Wa qaluhu alla ilaha illallah laisa ma'nahu la yujad ilahun illallah. La ilaha illallah maknanya bukan tidak Tuhan selain Allah. Li'anna hadzal ma'na ghairu sahih, ini maknanya kurang tepat. La ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah itu maknanya kurang tepat. Li'anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah. Karena kenyataannya ada berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ya, mereka namakan ilah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Allah katakan ilahan akhar, berarti ada Tuhan yang lain. Ya, fa in la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi. Wa qala ta'ala fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ya. Allati yad'una min dunillah, berarti ada Tuhan-tuhan selain Allah. Wa li'annana law qulna la ilaha mawjudun illallah. Kalau kita mengatakan juga bahwasanya tidak ada Tuhan yang ada selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, lakana hadza huwal qaul bi wahdatil wujud. Ini perkataan wahdatul wujud, ya. Li'anna Allaha khaliqus samawati wal ard wa hadhil asnam alihatun fasaral ma'budu wahidan. Ya. Maka kalau kita mengatakan tidak Tuhan selain Allah, ini maksudnya ke wahdatul wujud, kita menganggap semua itu adalah Tuhan. Berhala-berhala itu Tuhan, Allah itu juga Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi Tuhan, berhala juga Tuhan, kita samakan semua. Ini namanya akidah wahdatul wujud, wa huwa khati'. Wa bihadza ta'ayyana an yakuna al-ma'na la ilaha haqqun illallah. Jadi makna dari la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun. Wa ala hadza fayakunu khabaru la an-nafiya mahzufan wa lafdzul jalala alladhi ba'da illa badalan minhu. Jadi la an-nafiyah, khabar dari la an-nafiyah di sini la ilaha illallah, la ilaha haqqun. Kata haqqun ini mahzuf, mafhum minat taqdir. Wa lafdzul jalalah, ya. Wa lafdzul jalalah alladzi ba'da illa, dan lafdzul jalalah ba'da illallah ini, kata lafdzul jalalah di sini ini adalah badal dari khabar yang di mahdzuf tadi, ya. Jadi khabar yang mahzuf itu apa? Hakun. Ya. Kemudian lafzul jalalah di sini sebagai apa? Sebagai naib, sebagai badal dari khabar yang mahzuf ini. Jadi la ilaha illallah bermakna la ilaha hakun illallah. Wa hadza ahsanu al-a'arib. Ini adalah i'rab yang paling baik. Wa aslamul aqwali minal iradat wal i'tirad. Ini adalah perkataan yang paling selamat dari bantahan-bantahan dan sanggahan-sanggahan. Wa qaluhu wahdahu la syarikalah, fa wahdahu ta'kidun lil itsbat wa la syarikalah ta'kidun lin nafi. Wahdah, la ilaha illallah wahdah. Wahdah itu ta'kid. Dalam ilmu nahwu ini fungsinya ta'kid. Ta'kid lil itsbat, untuk penetapan. Ya. Bahwasanya hanya ada satu-satunya saja Allah. Ya, wahdah, satu-satunya saja. Ini namanya ta'kid lil itsbat. Ya. Wala syarikalah. Isbat di sini maksudnya apa? Isbat wahdaniyatillah. Ya, isbat di sini maksudnya isbat wahdaniyatillah. La syarikalah, tidak ada sekutu. Ya. Ta'kid lin nafi. Ini ta'kid lin nafi. Wahdah lil isbat, la syarikalah lin nafi, la syarikalah, tidak ada sekutu. Ya, takkid untuk menafikan ketiadaan sekutu. Jadi sangat kuat sekali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini. Takkid isbatnya ada, takkid nafinya ada. Wa hadhil jumlatu hiya kalimatul ikhlas. Inilah yang disebut dengan kalimatul ikhlas, allati law wuzinat bihas samawatu wal ardu larajahat bihinna.
Inilah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, yang jika dia ditimbang dengan satu timbangan, ya, di daun timbangan yang sebelahnya itu kita letakkan langit dan bumi berserta isi-isinya, timbangan yang satu lagi kita letakkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu yang lebih berat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Lau anna samawati wal arda wa ma fihi ma wudi'a fi kiffatil mizan wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra la rajahat bihinna." Baik. Wa hiya allati man kanat akhir kalamihi minad dunya dakhalal jannah. Inilah kalimat yang orang jika dia meninggal itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari lisannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fahiya kalimatun azimatun laha waznuha wa qimatuha ta'simul insana wa ma lahu minal qatl. Di dunia, kalimat inilah yang menjaga seorang manusia, menjaga jiwanya, menjaga hartanya dari pembunuhan, dari perampokan. Kama ta'simuhu minal kufur. Kalimat ini juga yang menjaga dia dari kekufuran. Walihada lamma lahiqa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu al-musyrika wa drakah. Itulah ketika dalam kisahnya Usamah bin Zaid, ketika beliau menemui atau bertemu dengan orang musyrik ketika perang, ya, dan orang musyrik dalam keadaan terdesak. Para musyrik itu mengatakan la ilaha illallah. Fa fahima Usamah annahu qalaha ta'awudzan wa khaufan minal qatl faqatalah. Maka Usamah memahami, ini orang musyrik ini dia mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk agar bisa terbebas dari pedang, agar tidak dibunuh. Maka Usamah pun membunuh orang tersebut. Tsumma balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan berita tersebut sampailah ke telinga Nabi, dan Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilallah? Kalimat celaan kepada perbuatan tersebut. Qala na'am, lakinnahu qalaha ta'udzan. Maka Usamah membela diri, itu dia mengatakan hanya untuk membela diri. Wa man ta'udzan ay liya'tasim biha min al-qatl fajala an-nabi yuraddiduha. Maka Nabi ngulang lagi pertanyaan tadi. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Hatta qala Usamah tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'd. Sampai-sampai Usamah karena saking sedihnya, saking campur aduk perasaannya ketika Nabi mencela terus perbuatannya tersebut, Usamah mengatakan tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'd. Saya berharap andai saja saya belum masuk Islam waktu itu, ya, sehingga nggak dapat celaan seperti itu. Tamanna annahu lam yakun aslam li ajli annahu idza aslama ghufira lahu ma qad salam. Karena kalau dia belum masuk Islam waktu itu, maka ketika dia masuk Islam nanti udah diampuni dosa yang tadi, ya, tapi ini sudah masuk Islam. Walakin al-amra qad hasalkan, tapi kejadian tersebut sudah terjadi. Illa anna Nabi SAW lam yudam minhu diyatan wala kafarah li'annahu muta'awilun wal kafarah la ta'ti ma'al amd. Nah, tapi Nabi SAW tidak membebankan diat kepada Usamah bin Zaid, tidak juga meminta kafarah, karena dia muta'awil, ya, muta'awil. Wal kafarah la ta'ti ma'al amd. Wa qaluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabaqa syarhuhu asyhadu, ya. Kemudian syahadat yang kedua, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wa qaluhu Muhammadan, man huwa Muhammad huna huwa ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi salawatullahi wa salamu alaihi la yujadu min bani Ismail nabiyyun siwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan dari Ismail alaihissalam, Adnan, dan tidak ada nabi, ya, dari keturunan Ismail selain beliau. Wa qaluhu abduhu ay al-abidul mutadallilu lillah. Nabi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba. Seorang hamba al-mutadallil yang menghinakan diri di hadapan Allah. Walaysa lahu haqqun minar rububiyah. Nah, apa maksudnya kita menyebutkan bahwasanya Nabi adalah hamba? Untuk menghilangkan anggapan bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat rububiyah. Berlebihan dalam mencintai Nabi, akhirnya menetapkan sifat rububiyah bagi Nabi. Itu tidak boleh, karena Nabi SAW adalah seorang hamba. Wa qawluhu wa rasuluhu ay al-mursal min kibalillah abduhu wa rasuluhu, rasul utusan, al-mursal min kibalillah yang diutus dari sisi Allah. Falaysa bikadzibin. Tujuannya apa kalimat ini, Abdullahi wa rasuluhu, rasuluh ini tujuannya apa? Ini untuk membantah ungkapan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah seorang pendusta. Walaysa lahu haqqun fir rububiyah. Nabi juga bukan orang yang berhak untuk diberikan ar-rububiyah.
ar-rububiyah. Wa fi qoulihi abduhu ar-raddu 'ala man ghalafi. Jadi kalimat abduhu itu bantahan bagi orang yang bersifat gulu. Wa amma rasuluhu fa fihi ar-raddu 'ala man qadaha fi. Nah, kata rasuluhu itu bantahan kepada orang yang menghinakan Nabi. Jadi orang-orang dalam mencintai Nabi atau dalam bersikap kepada Nabi itu ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang berlebihan dalam mencintai Nabi. Ya, berlebihan dalam mencintai Nabi sehingga mengangkat Nabi ke derajat rububiyah. Yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Ini tidak boleh. Kemudian golongan yang kedua, dia mencintai, dia sangat membenci Nabi. Ya, menolak kenabian Nabi SAW, mengatakan Nabi itu adalah seorang tukang sihir, seorang pendusta, dan seterusnya, tuduhan yang lainnya. Kemudian golongan yang ketiga, golongan wasitiyah, golongan yang berada di pertengahan, ya, golongan yang mencintai Nabi dengan cinta yang tidak sampai menimbulkan sifat gulu di dalam dirinya. Ya, karena apa? Karena kalau kita gulu, ya, itu termasuk sifat orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Nah, kalau kita membenci Nabi, itu berarti kita tasyabuh dengan orang-orang Yahudi yang sangat membenci Nabi kita SAW karena bukan dari golongan mereka. Taib, itulah makna dari kalimat abduhu wa rasuluhu. Inna risalatahu laysat amatan fan nasara wal yahudu alaihim la'ainullahi ila yaumil qiyamah yaqulun. Nasrani dan orang Yahudi mengatakan Muhammad Rasul, wa Isa Rasul, wa Musa Rasul, lakinna Musa ila qaumihi, wa Isa ila qaumihi, wa Muhammadan ila qaumihi. Ya. Jadi orang-orang Nasrani itu, ya, orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan, iya, Nabi Muhammad itu Rasul, utusan. Nabi Isa juga utusan, Rasul dia. Nabi Musa juga utusan, Rasul. Ya. Tapi kepada kaumnya masing-masing. Ya, kepada kaumnya. Lakinna Musa ila qaumihi wa Isa ila qaumihi wa Muhammadan ila qaumihi fala farqa bainana wa bainakum antum amantum bi rasulin ursila ilaikum. Jadi mereka mengatakan mereka bertiga itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka para rasul semua tapi diutus kepada masing-masing kaumnya. Antum amantum bi rasulin ursila ilaikum. Kalian beriman kepada rasul diutus kepada kalian. Begitu juga kami beriman kepada rasul yang diutus kepada kami. Itu kata mereka. Mereka tidak mengakui risalah Nabi SAW, keumuman risalah Nabi SAW. Maksudnya risalah Nabi itu risalah yang amah. Walakin naqul inna Muhammadan rasulun ila kulli man bulida min ba'di risalatihi. Kita katakan Nabi Muhammad itu adalah utusan bagi siapa saja yang lahir setelah risalah beliau, setelah diutusnya beliau. Fa innahu yalzamuhu ittiba'uhu, maka wajib dia mengikuti Nabi SAW. Hatta qala Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi katakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa sekarang ini, hari ini masih hidup, dia tidak punya cara lain selain mengikutiku, kata Nabi. Dia harus mengikutiku seandainya dia masih hidup di zaman ini. Wa qaluhu Muhammadan abduhu wa rasuluhu lam yakul ilan nasi kafatan ma'anna hadhil jumlata mimma 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu fit tasyahhud fa yuqalu kama qala Ibnu Malik rahimahullah wa hasbu ma yu'lamu jaizun wa nahnu na'lamu anna risalatahu mutlaqatun li kulli ahadin fa hudhifal mursal ilaihi lil ilmi bihi. Jadi dihapus di situ karena hasbu ma yu'lam jaiz, menghapus sesuatu yang sudah dipahami secara kontekstual itu adalah jaiz. Wa qaluhu sallallahu alaihi wa ahsanu ma yuqalu fi salatillahi azza wa jalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annaha thana'u alaihi fil mala'il a'la. Apa maksudnya Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah ats-tsana'u alaihi fil mala'il a'la, ya. Ats-tsana'u alaihi fil mala'il a'la. Pujian dari Allah kepada Nabi di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Ai madahuhu wa wasfuhu bi sifatil kamali fil mala'il a'la. Ya, Allah puji Nabi SAW di kalangan para malaikat. Wa qaluhu wa ala alihi al-al bimana taratan tudhkar wahdaha mithla qaulina fit tasyahhud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa idza dzukirat wahdaha kana al-muradu biha jami'at ba'ihi ala dini ka qaulillahi ta'ala fi fir'aun
adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Wa ala alihi, jadi terkadang dia sebutkan sendirian wa ala alihi begitu. Al-al begitu. Ya. Contohnya dalam tasyahud, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi kalau disebutkan sendirian seperti ini, ya, salawat kepada Nabi, salawat kepada ali Muhammad. Ya, al di sini, ya, jami'at ba'ihi ala dini, semua pengikut beliau. Ya, pengikut beliau. Kalau disebutkan wa ala alihi, disebutkan berbarengan dengan nama Nabi, ya, ya tidak tidak dimufradkan, berarti itu maksudnya adalah ke keluarga beliau, ya, pengikut beliau di zaman itu, orang-orang yang beriman, ya, qarabatul mukminin. Tapi kalau disebutkan seperti ini, ya, maka maksudnya semua pengikut beliau, ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, ketika menyebutkan tentang Fir'aun, adkhilu ala Fir'aun asyaddal adab. Masukkan ala Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun, bapak, ibu, anak, bukan. Yang dimaksud dengan ala Fir'aun di sini adalah semua pengikutnya. Lebih umum, lebih luas cakupannya. Wa idza dzukiratil al, kalau disebutkan al-al was-sahbu wal atba' kama fi hadzal ibarah sara al-murad bil al qarabatahu al-mu'minin. Amma ghairul mu'minin bihi falaysu min alihi li'anna Allah qala an Nuhin fi waladihi innahu laysa min ahlik. Jadi al-al bi mana al-ahl. Wa huwa ibnuhu min sulbihi wa ma'a dzalika nafallahu an yakuna min ahlihi fakadzalika alladziina lam yu'minu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam min qarabatihi laisu min alihi. Jadi yang tidak beriman kepada Nabi bukan ahlun Nabi, bukan ahlun Nabi, bukan ahlul bait. Wa in kana min alihi nasaban, meskipun secara nasab dia adalah berkeluarga dengan Nabi, ada hubungan kekerabatan, lakinnahum la yadkhuluna fid du'a ilahu. Dia tidak termasuk dalam yang kita doakan dalam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi, ya. Taib. Kemudian wa qaluhu ashabihi ay alladziina jitama'u bihi mu'minina bihi, orang-orang yang berkumpul di sisi Nabi dan beriman kepada Nabi, walau lahzatan, yang bertemu dengan Nabi meskipun hanya sebentar, wa matu ala dzalik, kemudian dia mati di atas tersebut. Jadi syarat seorang dikatakan sahabat adalah dia beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan tersebut, meskipun dia kemudian dia bertemu dengan Nabi, ya, dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan tersebut, meskipun hanya sebentar dia bertemu dengan Nabi. Baik, ini fihi khilaf, antum bisa rujuk ke syarah al-aqidah at-tahawiyah, ya, di situ lebih diperincikan lagi kalau antum ingin melihat perbedaan pendapat para ulama mana Nabi, mana dari kata as-sahabah. Wa qaluhu wa man tabi'ahum bi ihsanin, hadhihi lafdhatu ma'khudatun min qaulillahi ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini diambil dari surat At-Taubah ayat 100. Wa inna ma quyyidat tabaiyatu huna bil ihsan. Kenapa kok harus ada kata ihsan di sini? Kenapa enggak cukup sampai wa man tabi'ahum tapi harus ada kata ihsan? Li'anna tabaiyata qad takunu mutlaqatan wa qad takunu muqayyadatan bil ihsan, bihaitsu yatarassamu khutahum qawlan wa fi'lan wa tarkan, amma man kana mutabi'an mutlaqal mutaba'ah fa hadha la yakfi ay la yadkhulu fi hadha du'a bal la budda minal ihsan. Jadi harus yang mengikuti dengan ihsan. Kalau sekedar mengikuti maka tidak masuk ke dalam doa ini. Wa qaluhu wa sallama taslima sanna bis salam li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa sallama taslima. Kenapa? Ya, sallama taslima ini diakhirkan, diletakkan di kedua. Ya Allah Ta'ala, karena Allah katakan ya ayyuhan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang pertama itu selawat kemudian salam, jangan kebalik, salam kemudian salawat, tidak, salawat kemudian salam. Karena itulah yang digunakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, seperti itu, dia salawat kemudian salam. Wa amma fit tasyahhud fa innana nabda'u bis salam qabla shalah, ya. Kecuali dalam tasyahud. Kalau tasyahud kita mulai dengan salam, kemudian salawat. Kenapa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamal ummata salam qabla shalah, tsumma ba'da dzalika talabu minhu an yu'allimahumus salah alaihi kama 'allamahus salam fa'allamahum fasara tartib an yabda bis salami awalan tsumma salata tsaniyan. Kenapa begitu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya salam dulu sebelum ngajarin salat, ya, as-salah, ya. Tsumma ba'da dzalika talabu minhu an yu'allimahumus salah alaihi.
Jadi Nabi ajarkan ucapan salam dulu, baru ucapan selawat. Pertama kali Islam dulu, Nabi ajarkan kepada para sahabat ucapan salam, Assalamualaikum. Ya. Kemudian para sahabat minta untuk diajarkan bagaimana kami bersalat kepada wahai Nabi gitu. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka. Akhirnya urutannya seperti itu. Mulai dengan salam, kemudian lanjut dengan salawat. Karena Nabi pertama kali mengajarkan dulu adalah salam, baru salawat. Allahu taala a'lam. Taib. Ini dia mukaddimah yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan selanjutnya. Mukaddimah selanjutnya. Amma ba'du. Sebelum kita masuk kepada inti dari kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita lebih persingkat lagi. Karena ini pertemuan perdana. Jadi agak panjang gitu ya. Mungkin antum akan bosan untuk menyimaknya nanti. Nanti ke depannya insyaallah akan kita lebih persingkat lagi untuk memudahkan antum menyimak dan memurajaahnya. Allahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.